Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barokah saudaraku santri dari Sahadat semuanya. Kali ini saya akan mengkaji tentang anak jalanan, anak jalanan. Ketika saya mendapat ilmu yang datang harus langsung saya sampaikan. Kalau nggak langsung disampaikan kadang lupa itu. Jadi saya dapat apa langsung saya kaji. Berhubung ini sifatnya umum, tapi saya ungkap di umum tentang perjalanan spiritual atau perjalanan rohani kita. Nah, sekarang mungkin banyak yang tanya kayak yang orang awam, pondok JS itu pondok apa? Kalau saya jawab pondoknya anak-anak jalanan atau santri jalanan. Kalau orang yang hanya melihat secara jasad atau secara fisikal, maka akan menganggap rendah anak jalanan, ya, atau santri jalanan. Yang dimaksud dengan jalanan ini adalah sebenarnya semua manusia itu dalam sebuah perjalanan. Dalam apapun itu perjalanan. Entah kita bekerja itu dalam perjalanan. Mencari jodoh mestian itu perjalanan. Mencari uang juga perjalanan. Bahkan sampai ke alam kubur perjalanan, ke alam akhirat juga perjalanan. Jadi kita jangan menganggap fisik manusia ketika dinas sebagai anak jalanan itu bukan yang di jalan-jalan, bukan. Yang dimaksud pondok JS adalah pondok laku. Itu pondoknya orang-orang jalanan. Dalam artian kita berjalan untuk menempuh supaya bisa mengenal Allah. Padahal orang yang mengenas tentang apa itu santri jalanan. Padahal orang yang berkata itu rohaninya yang saya maksud, ya. Rohani manusia itu banyak yang di jalan, belum kelop sama jasadnya. Jadi orang yang terlihat sholat, terlihat zakat, terlihat puasa, tapi rohaninya berjalan, Mas. Rohaninya keliaran. Jadi adanya pondok JS ini untuk membentuk rohani kita supaya tidak jalan-jalan terus. Banyak orang yang sholat, ngaji, tapi rohaninya jalan-jalan. Akhirnya apa? Hanya mengisi jasadnya saja. Makanya di JS saya utamakan itu memang sholat. Jari Sahadat itu sholat. Jari ini sebuah petunjuk, Mas. Petunjuk jalan. Dengan asyhadu, bersaksi. Kenapa? Supaya kita bisa bersaksi dengan Allah dan Rasulullah. Buktinya mana? Ada enggak? Kalau ada yang tanya, sampai kalau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti sampai harus bersaksi lah. Saksi ini harus sudah bisa melihat, dalam artian bisa merasakan. Dengan apa? Yaitu kita dengan menjalankan perintah Allah yang sebenarnya, menjalankan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, supaya timbul rasa cinta kepada baginda Nabi, kepada Allah. Itu namanya sejatinya syahadat atau ruhnya syahadat. Kalau kita hanya mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini ucapan syahadat, Mas. Tapi ketika saya merasakan, ketika sampai pada klik asma Allah dan asma Rasul, di situ sampai hati sampai bergetar. Itu namanya ruhnya syahadat, persaksian sampean. Sama dengan suatu ketika pada zaman Rasulullah ada seorang pengemis buta yang selalu menghina Nabi, melecehkan Nabi, mencaci Nabi, tapi Rasulullah tetap sayang pada orang Yahudi yang buta tersebut. Setiap hari mengirim makan, menyuapi makan, memeluknya, merangkulnya. Dan suatu ketika saat Rasulullah mau wafat,
berpesan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sebelum saya wafat, saya berpesan, tolong kasih makan orang Yahudi yang ada di gerbang Mekah sana, di gerbang pasar kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya Rasulullah setelah wafat, akhirnya Abu Bakar menjalankan amanah dari baginda Rasulullah. Ketika Abu Bakar menyuapi orang yang buta tadi, orang Yahudi yang buta tadi, belum makan itu, hanya masih disuapi gini, tapi sudah ditolak sama orang Yahudi tadi. Kamu bukan orang yang biasanya menyuapi saya. Loh, bagaimana kamu tahu, wahai orang Yahudi, orang yang biasa menyuapi saya itu lembut, orangnya lembut, hawanya sejuk. Akhirnya Bakar berkata, mengertilah wahai orang Yahudi, sesungguhnya orang yang menyuapi kamu, yaitu orang yang selama ini kamu benci, kamu caci, kamu maki, beliau adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mas, bergetar hatinya orang Yahudi tadi itu, bergetar, lemas, menangis sekeras-kerasnya ketika disebut bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu. Dia langsung bergetar. Nah itu namanya ruhnya syahadat. Akhirnya orang Yahudi tadi minta kepada Abu Bakar, saya mau masuk Islam, syahadatkan saya. Apa kata Abu Bakar? Sesungguhnya sejak engkau menangis tadi ketika saya sebut nama baginda Nabi Muhammad, sesungguhnya hakikatnya kamu sudah masuk Islam. Itu namanya ruhnya syahadat. Makanya kita harus sering-sering mas mempelajari tentang sifat-sifat Rasulullah, Rahman Rahimnya Allah, sering-sering kita nikmati, kita rasakan. Meskipun sambil minum kopi, ini kalau nggak atas izin Allah kita nggak bisa mengangkat gelas. Itu kita rasakan. Saat kita makan, baca bismillah kita makan, kita pandang dengan mata hati kita, bahwasanya ini ciptaan Allah. Kalau sampean sering merasakan kayak gitu, akan ruhani kita akan hidup, tidak menjadi ruhani jalanan. Sekarang kadang banyak orang merasa sudah sholat di masjid, tapi menganggap kalau ada orang sing gondrong ini dikira dukun. Ya, meskipun orangnya enggak bicara, saya kedengaran. Jadi nggak perlu saya sebut siapa, nggih. Jadi makanya setiap saya mengkaji, meskipun di grup yang intim istilahnya, nggak untuk umum, itu biasanya langsung dapat, langsung saya bagikan. Kalau nggak langsung dibagikan, maka akan lupa saya. Ingatlah mas, kita semua ini dalam perjalanan, jangan sombong, jangan pernah membenci orang peminum, pemabuk, jangan pernah benci. Tapi tugas kita mendoakan, ya Allah berilah mereka hidayah. Setiap sampai melihat kemudorotan atau kejelekan di jalan itu, doakan mas. Jangan pernah membenci sekalipun. Kita nggak tahu hari akhirnya dia dalam keadaan apa. Kalau dalam husnul khotimah, ya berarti dia bisa masuk surga. Dan kita belum tentu mas, meskipun yang sholat ngaji, belum tentu hari akhir kita seperti apa. Makanya di jari syahadat ini, yaitu pondok laku mas, laku kehidupan. Jari syahadat ini menunjukkan apa? Petunjuk jalan. Ini loh, lihat. Nah ini jari syahadat menunjukkan jalan kita untuk berasyhadu, untuk bersaksi. Semua manusia itu dalam perjalanan. Makanya ketika ada orang tanya, loh JS itu pondok apa sih? Pondok wong jalanan. Langsung down mas orang. Oh, ngeramut arek-arek jalanan ternyata. Padahal dia sendiri merasa kadang sudah sholat di masjid, padahal dia ruhaninya jalanan mas, masih keliaran. Ketika saya sudah takbir, sudah lenyap itu sebenarnya kita. Sholat itu alat mas, alat komunikasi kita dengan Allah.
Makanya jangan pernah menilai negatif ke siapapun. Kita doakan terus dalam kebaikan. Ingat-ingat kita semua ini dalam perjalanan. Ya, apa sampean wis siap ketika sampean sholat, ruh sampean itu di situ. Mas Handiwan pernah ndak ketika sholat tapi pikirannya kemana-mana? Sering apa ndak? Berarti sampean orang jalanan, Mas. Orang jalanan gitu. JS ini bukan ilmu tentang sing kesurupan sing anu, bukan. Kalau kita rohani, kita sudah hidup, kita berdekatan dengan orang sakit, insya Allah yang sakit itu teraliri pancaran dari energi doa kita, insya Allah sama Allah disembuhkan. Jadi di CS ini kita bareng-bareng masuk ke dalam diri, mencari jati diri kita. Kalau kita sudah tahu jati diri kita, maka kita akan sadar Allah. Kalau sudah sadar Allah, maka kita bisa menyadari sekeliling kita, Mas. Kita berbagi kebaikan ya, dalam hal apapun. Nah, mungkin ada yang ditanyakan Mas Handiwan tentang apa? Ini dikir gerinjingen. Nek wis alhamdulillah sudah ndak. Dulu sebelum masuk JS sering. Ya, itu bintang mesti Gerinjingen, kesemutan ya. Sekarang sudah enggak. Berarti ruhani sampean sudah mulai kecil, Mas. Cinta dulu, Mas, wirid itu. Sampean ketika bangun tahajud jam 2. Kalau sampean cinta pasti bangun, bisa sholat, bisa wirid lama, enggak masalah. Di CS ini saya wanti-wanti supaya apa? Sampai tidak terjebak wirid. Wirid 1000, 2000, tapi rohani kita jalan-jalan. Enggak merasuk, Mas. Karena yang menghadap Allah bukan jasad kita, ya rohani kita itu. Nah, ini kalau kita wirid itu sadari, Mas. Wirid tersebut sadari. Enggak perlu wirid banyak-banyak. Yang penting kekuatan ikatan kita dengan Allah kuat. Itu meskipun baca sekali, 2 kali bisa merasakan kenikmatan. Makanya yang disunahkan Rasulullah, wirid itu nggak ada yang ribuan, nggak ada. 33 kali setiap habis sholat, tasbih, tahmid, alhamdulillah, takbir. Dan setelah saat kita sholat itu kan hanya komunikasi dengan Allah. Hasilnya sholat tenang itu bukan waktu sholatnya, Mas, sebenarnya sesudahnya. Sama dengan orang meditasi, kita merasakan tenang itu bukan saat kita meditasinya, tapi setelah meditasi kita menghadapi kehidupan, diserang kayak problem kehidupan, entah itu apa sajalah problem hidup, kita bisa tenang. Nah, itu hakikatnya sholat, Mas. Sholat kita, meditasi kita, tafakur kita. Bukan tenang saat kita wiritan, bukan, tapi setelahnya, besok saat kita bekerja, di jalan ketemu dengan orang sing tidak menyenangkan, kan bisa sumele ndak, bisa tenang ndak. Ya itu hakikatnya sholat, Mas. Itu hakikatnya kita mengenal Allah itu. Bukan saat kita sholatnya, meditasinya, bukan, setelahnya. Makanya disuruh Allah itu kita mengingat Allah saat berdiri, duduk, berbaring, atau hal apapun. Bahwasanya kita semuanya, Mas, dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan, meskipun ada orang yang melihat aku gak jalanan, aku di rumah kok. Iya, jasadmu yang di rumah, tapi rohani jalan-jalan, kamu gak tahu, gak menyatu dalam dirimu. Itu namanya kemerungsung istilahnya. Kena ujian ini kemerungsung hati ini, berarti belum masuk dimensi takwa itu. Ini harus dikawali terus, Mas, kita itu. Kita harus sibuk mencari diri kita sendiri. Ya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.